Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah semester 4 tahun ajaran 2021. Kami dari kelompok pada kloter ketiga mata kuliah Kapitas Lekta Dakwah. Kami yang beranggotakan Muhana Rahma 3619045, Aktifa Wulandari 3619049, dan Yunisa Maya Yohana 3619056. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Relasi Islam dan Pancasila. Berikut pemaparannya. Ideologi Pancasila di Indonesia. Pancasila diposisikan sebagai suatu dasar atau falsafah dan sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional. Dilihat dari fungsinya, Pancasila sebagai fundamen negara dan bangsa Indonesia, sehingga keberadaannya sangat penting dan sepenuhnya diperlukan terhadap pencapaian tujuan dan cita-cita secara sosial bangsa Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Pancasila adalah pedoman hidup dan juga yang menjiwai segala praktek politik atau kekuasaan guna perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan adanya Pancasila sebagai suatu falsafah hidup masyarakat bangsa Indonesia itu artinya dari cara berpikir dan berperilaku serta bersikap yang semestinya akan mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Negara Indonesia menggunakan dasar filosofis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai karakteristik yang khas apabila dibandingkan pada tipe negara yang ateis dan sekuler. Sebab kehidupan manusia tidak akan lepas sama sekali dari agama dan justru peran agama mendapatkan suatu legitimasi filosofis, politis, dan yuridis dalam bernegara. Hal tersebut telah tercantum atau terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahfud MD dalam jurnal PPKN karya Sri Sedar Marhaini tahun 2017, dalam penerimaan Pancasila sebagai suatu dasar negara Republik Indonesia membawa suatu konsekuensi diterimanya dan diberlakukannya beberapa kaidah yang mengarah pada pembuatan beberapa kebijakan negara termasuk pada politik hukum atau kebijakan secara nasional. Yang selanjutnya Pancasila tersebut muncul setidaknya ada 4 kaidah atau aturan yang mengarah pada pembuatan kebijakan negara yang lainnya. Salah satunya seperti kebijakan atau hukum politik dan umum yang harus didasari pada suatu prinsip toleransi beragama secara berkeadaban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, yaitu tidak diperbolehkan adanya kebijakan atau hukum yang didominasi atau berlandaskan pada satu agama atau nama tertentu. Namun Indonesia juga bukanlah negara yang kosong akan agama atau sekuler, sebab apapun hukum politik atau kebijakan harus dijiwai dengan ajaran dari berbagai agama yang memiliki visi mulia terhadap manusia. Pancasila dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, Pancasila merupakan sebuah ideologi yang tepat digunakan di Indonesia. Mengapa demikian? Hal itu karena sebagai negara kesatuan Republik Indonesia terdapat beragam budaya, agama, ras, dan suku, sehingga perlu disatukan dalam satu koridor. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sebuah gambaran dari ajaran Islam. Apabila mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka artinya sama dengan mengamalkan nilai yang diajarkan agama. Islam dan Pancasila merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal itu dikarenakan keduanya memiliki tujuan dalam mewujudkan perdamaian di muka bumi. Jadi, dalam pandangan Islam, Pancasila merupakan turunan dari ajaran agama Islam, yaitu Hablum minan nas, Ukhuwah Basyariah, dan juga Ukhuwah Wataniyah. Kemudian selanjutnya yaitu relasi Islam dan negara dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agama memiliki peran atau fungsi yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan bentuk perhatian negara terhadap suatu pelaksanaan kehidupan beragama, yang mana termuat dalam visi Indonesia tahun 2020 pada TAP MPR nomor 7/MPR 2001, bahwa visi Indonesia masa depan ialah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk suatu agama tertentu dan mengupayakan guna menutup kemungkinan terjadinya suatu penistaan terhadap agama tertentu. Kemudian yang selanjutnya yakni Syarah Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Islam, menjelaskan kelima sila Pancasila sudah sesuai dengan agama Islam, yakni diantaranya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila tersebut sebagai landasan spiritual yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 searah dengan nilai-nilai keislaman.
Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan sebagai dasar moral dan etika suatu bangsa, yang dalam hak asasi manusia menggambarkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan sebagai landasan sosial dalam berbangsa dengan penuh semangat atas dasar kekeluargaan guna saling berbagi satu sama lain, saling bekerja sama dan berkontribusi dalam melakukan bentuk kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kerakyatan sebagai bentuk tolak ukur politik bangsa dan musyawarah dalam mencapai mufakat sebagai bentuk prinsip dasar dalam mengambil suatu keputusan antara pihak yang bersangkutan. Dalam mengiringi hal tersebut, maka harus memiliki suatu etika yang sopan, saling pengertian, saling menghargai dan bertanggung jawab, sehingga dengan adanya keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sebagai visi misi bersama dalam bernegara, seperti dalam keadilan hukum, keadilan ekonomi dan keadilan lainnya yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian, yang mana hal tersebut dapat dikatakan bahwa berhubungan dengan Pancasila dan agama Islam saling mempengaruhi dan memiliki keterkaitan yang kuat. Yang mana Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang tidak berpusat pada agama tertentu, namun meniscayakan untuk seluruh warga negara Indonesia menjadi makhluk hidup yang bertuhan dan beragama, serta wajib dalam menaati segala bentuk ajaran-ajaran dari agama yang dianutnya. Dengan demikian, negara akan menjamin kemerdekaan seluruh rakyatnya dalam menganut agama sesuai keyakinan dan untuk memotivasi rakyat dalam perihal menaati ajaran agamanya, sehingga pengalaman Pancasila lebih konkret. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.